Saya menguasai ilmu santet itu kan dari nenek saya. Orang yang hidup dalam Tuhan sungguh-sungguh tidak bisa kena. Kecuali ada Pak Gilbert. Dosa yang mengikat. Shalom sahabat KP yang diberkati Tuhan. Siapa yang tidak mengenal Marcel, pesulap merah? Baru-baru ini beliau menantang siapa saja yang hendak menyantetnya. Dia tidak takut santet dan dia tahu trik santet. Ya silahkan buktikan, kirimkan ke saya gitu. Saya nggak percaya loh dengan hal-hal seperti itu. Saya tahu semua rahasia perdukunan tanpa terkecuali. Saya tahu racun-racun santet, racun telu dan sebagainya. Mau perang monggo, mau datang baik-baik monggo. Kalau lu nggak berhasil nyantet gua, lu yang mempertanggungjawabkan, tapi balikin 10 kali lipat duit yang gua udah keluarin gitu. Kalau ada yang mau nyantet, saya kasih tahu nama asli saya, tanggal lahir, foto yang paling bagus saya kasih. Udah 8 tahun, gua nunggu santet dan guna-guna. Mana nih pembela dukun? Gua mau disantet mana? Gua mau diguna-guna mana? Jangan ngomong doang dong. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai santet. Apa itu santet dan seperti apa ciri-ciri dan bahkan menangkalnya. Kita belajar tentunya bersama hambanya Evangelis Daud Tony. Semoga memberkati. Hari-hari ini kita lihat dunia makin modern, teknologi makin maju, ya kan, dan racun juga makin banyak. Tetapi waktu ada kasus orang diracun di sebuah pesawat di Jakarta, langsung terbongkar karena bisa dideteksi, ya kan, ketika di otopsi mayatnya langsung ketahuan. Lalu seorang gadis yang di salah satu mall di Jakarta juga begitu, dikasih racun di gelasnya, langsung ketahuan. Nah, bagaimana dengan kutukan dan juga santet? Kalau santet itu secara hukum tidak bisa dibuktikan. Ya. Karena itu sesuatu yang tidak ada bukti. Karena santet itu berhubungan dengan roh. Dan suatu roh itu untuk pembuktiannya susah. Itu seperti kekuatan gelombang atau frekuensi. Santet itu seperti angin. Kita merasakan tapi tidak lihat. Nah, santet itu ada berbagai macam tingkatan. Dari tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat tinggi. Kalau tingkat dasar itu... Oh, ini kayak sekolah. Iya. Nah, santet tingkat dasar itu santet pakai benda-benda. Paku, jarum, pines gitu tuh. Serabut kelapa, tulisan bulu, berbagai macam benda-benda. Nah, dan itu katanya kalau dioperasi ada barangnya. Ada. Orang kalau pasang susu di rongsen juga kelihatan. Jadi santet itu kalau kena seseorang masuk di pagi ya, itu diperiksa dokter, dicek darah, tidak ada penyakitnya. Tapi di rongsen itu ada bendanya semua, kelihatan. Nah, tetapi dalam pembuktian hukum untuk siapa penyantetnya itu yang kesulitan. Karena suatu santet hampir tidak ada jejak sidik jari. Karena memang nggak perlu dipegang kan? Ya, karena roh kan ya. Nah, itu pertama itu. Nah, tingkat dasar ini... Tapi bisa dijelaskan nggak, Daud? Bagaimana bisa masuk? Bisa masuk itu gini. Di dalam dunia nyata ada namanya dunia gaib. Nah, dunia gaib itu disebut alam misterius, malam rahasia. Nah, dunia gaib itu kalau dulu sebelum bertobat, namanya bayangan bumi. Nah, benda ini, benda nyata. Begitu masuk alam gaib, ini yang lenyap. Volume dan benda ini hilang. Tapi benda ini masih ada di sini. Tidak dibatasi ruang dan waktu. Nah, dikembalikan ke alam nyata, balik ini lagi. Santet masukkan ke alam gaib, setelah itu masuk dalam tubuh manusia, dikembalikan ke alam nyata. Sehingga benda-benda itu ada di situ semua. Itu tingkat dasar. Tingkat dasar. Siap. Kalau orangnya ada di luar pulau, nyebrang laut, nyebrang samudra, tidak bisa. Karena setan harus ada izin mutasi. Setan punya daerah kekuasaan. Daerah. Nah, tingkat dasar ini hanya untuk satu pulau. Misalnya pulau aja, kalau itu ada Pulau Jawa, kan ada 3 provinsi. Ya. Barat, Tengah, Timur. Ya. Nah, kalau yang dasar sekali, ngelewatin Jawa Tengah ke Jawa Timur, susah juga. Tapi kalau dasarnya sudah matang, itu bisa satu pulau. Jadi makanya kalau ada orang nyantet pakai ilmu santet ke Israel,
pasti nggak nyampe. Oh iya, pernah ada kelompok santet Indonesia mau nyantet Israel. 1000% nggak bisa. Karena apa? Pertama, nyebrang laut. Kedua, berapa pulau? Berapa pulau? Ketiga, berapa benua? 1 atau 2 benua. Nah, kan setan itu mau pindah lokasi ada izinnya, ibaratnya pasportnya. Sampai Israel pasport habis. Oh, jadi benar kata Alkitab ya, ada teritorial begitu ya. Nggak bisa. Jadi ini kalau istilahnya polisi ada tingkatan polseknya, tingkatan polresnya, tingkatan poldanya, Ada tingkat polri. mabes. Oh. Gitu loh. Jadi nggak semudah itu ngirim santet ke Israel. Nggak bisa. 1000% nggak bisa. Karena ngelewati berapa pulau, ngelewati berapa negara, ngelewatin berapa samudra, ngelewatin kan satu benua lebih. Jadi betul-betul ada teritorialnya. Ada teritorial. Dan itu santet kelas dasar. Dasar. Selanjutnya. Nah, saya itu yang tingkat menengah. Tingkat menengah itu satu negara. Walaupun ada di negara, kalau di negara lain dia tidak bisa. Hanya cukup satu negara. Oh, ini istilahnya mabesnya ini. Nah, itu pun hanya satu negara. Nah, biasanya dikirim ini roh intimidasi, roh gila bunuh diri. Nah, itu pun satu negara aja. Kalau di luar negeri kayak Australia, Amerika, susah. Nah, yang ketiga baru 3 benua. Nah, santet 3 benua ini jenis santet pusaka. Kalau dikirim langsung pusaka yang itu seperti kilatan petir. Itu tetapi yang memiliki santet itu jarang. Saya menguasai ilmu santet itu kan dari nenek saya. Ilmu santet tingkat tinggi itu santet pusaka. Nah, orang yang hidup dalam Tuhan sungguh-sungguh tidak bisa kena. Kecuali ada Pak Gilbert, dosa yang mengikat. Nah, yang termasuk dosa mengikat apa saja? Pertama itu perzinahan. Perzinahan. Kalau kita perhatikan, Simpson kan juga diikat dosa perzinahan. Perzinahan. Nah, dan roh Allah undur, bukan hanya masalah rambut dipotong, tapi hubungan ada dosa yang mengikat dalam dirinya. Tapi Simpson bertobat, rambutnya tumbuh, roh Tuhan kuasai, dan dia dipakai Tuhan lagi. Tapi harus ada pertobatan di sini, Pak Gilbert. Ya, karena Daud juga kan akibat dosanya itu kemudian setelah dia kerajaannya pecah kan? Iya. Dan perzinahan demi perzinahan terjadi dengan anak-anaknya. Iya. Pemerkosaan Iya. dan lain-lain. Karena waktu orang berzina itu bukan lagi 2, tapi 1. Nah, rohnya yang cemar. Oh. Gini Pak Gilbert, ada dosa, semua dosa itu tetap dosa. Ya. Tetapi ada dosa yang mencemari roh, yaitu dosa perzinahan. Makanya dosa perzinahan ini adalah dosa yang bisa memutuskan urapan seseorang. Sehebat apapun, nah, bisa memutuskan. Nah, perzinahan di sini apa yang dimaksud perzinahan? Apakah harus istilahnya sekamar dulu, melakukan hubungan badan dulu? Kan ada banyak orang bilang, tapi kan saya nggak melakukan hubungan badan. Saya cuma nonton-nonton film cabul saja. Saya kan tidak hubungan badan, saya kan hanya raba-raba saja. Nah, bagaimana? Yang jelas, yang hubungan jinah di sini adalah hubungan badan. Termasuk hubungan sesama jenis. Nah, hubungan badan, hubungan sesama jenis. Nah, ini yang disebut yang bisa memutuskan urapan. Nah, bagaimana dengan Termasuk film porno. Oh, termasuk film-film cabul, Nah, saudara. itu Iya, mengikat. Nah, pertama itu dosa yang mengikat karena adalah dia perzinahan. mengikat pemikiran seseorang. Pemikiran. Nah, yang kedua itu baru penyembahan berhala. Makanya kan Israel, Balak, Raja Moab mendengar omongan dari Bileam, kan langsung melakukan supaya orang Israel menyembah berhala dengan menjebak perempuan-perempuan itu. Dan itu juga yang jatuhnya Salomo mulai dari dosa perzinahan, lalu akhirnya Penyembahan berhala. itu biasanya jadi teman akrab. Abis ini muncul ini gitu. Iya, karena kan yang bisa memutuskan urapan seseorang kan 2 dosa ini, yaitu dosa perzinahan sama dengan dosa penyembahan berhala, dan dua-dua ini mengikat roh dan mencemari roh. Nah, makanya kalau seseorang katanya udah percaya Yesus, udah yakin, udah dibebaskan, udah lepas dari kutuk dosa, oke. Tapi dia melakukan perzinahan, dikirim santet, pasti kena. Nah,
Apa akibat santet? Ada banyak orang pikirkan, oh santet itu mengakibatkan kematian. Oh ini orang matinya kok mendadak ya. Oh jangan-jangan karena santet. Apakah santet ini hanya bersifat kematian? Apakah bisa juga orang sakit? Gila, atau apa? gila. Pertama, sakit yang tidak bisa disembuhkan. Kedua, gila. Jadi penyakit-penyakit yang pergi ke dokter manapun, dokter Nggak bilang nggak ada mungkin bisa apa-apa. Yang bisa nyembuhin hanya Tuhan. Nah, yang kedua yaitu apa? Yaitu gila. Setelah itu kematian. Nah, yang paling setengah mati itu kan kalau disantet sampai namanya ilmu panglumpuhan. Seluruh tubuh lumpuh, tapi otak masih berfungsi. Waktu cek semuanya, saraf apa normal semua, tapi lumpuh. Iya, iya. Apakah ada juga santet yang mengakibatkan kehancuran keluarga, Daud? Sehingga suami jadi nggak sayang istri, istri jadi ngeliat suami benci Ada. terus. Itu namanya, jenis namanya, kalau santet itu membunuh. Kalau memecahkan rumah tangga, itu namanya masih kategori namanya itu guna-guna. Oh, tapi itu satu paket. Satu paket. Satu paket. Tapi hanya beda cara aja. Satu membunuh, sedangkan untuk merebut istri orang atau merebut suami orang, kan timbul roh perpecahan dulu. Nah, ini selalu berhubungan dengan guna-guna. Tapi tetap paketnya sama. Jadi dia mempengaruhi pikiran. Iya. Jadi seseorang berpikiran negatif terus sama pasangannya, atau berpikiran negatif terus sama keluarganya atau anaknya, sehingga terjadilah kehancuran. Saya dengar, Daud. Ini saya dengar, saya nggak tahu apakah ini hubungannya dengan kuasa kegelapan atau sekedar dengan psikologi. Jadi ada seorang pengusaha hebat, katanya sih disantet. Dan gara-gara disantet, akhirnya dia jadi stres terus gitu dengan pekerjaannya. Dia akhirnya nggak bisa mikir, dia nggak bisa apa. Dan datang ke dokter, bawa ke psikolog. Psikolog bilang sebetulnya, it's okay gitu. Dia okay gitu. Tapi dia bilang, no, I'm not okay gitu. Kenapa? Santet tingkat kedua, tingkat menengah. Santet satu negara. Karena yang dikirim adalah roh, namanya roh intimidasi, roh gila bunuh diri. Kebanyakan dia mendengar suara-suara di telinga. Saya itu mimpi-mimpi. Itu sekalipun dikasih dokter psikolog, dikasih obat satu tronton, nggak bisa Pak Gibran. Harus ada cara pengalahkannya. Dan cara mengalahkannya adalah di dalam nama Yesus Kristus. Demi nama Yesus. Nah, jadi Pak Daud bisa katakan meskipun dunia modern, tapi tetap yang namanya santet itu masih ada. Masih ada. Bahkan sekarang ini santetnya lebih keren Pak Gibran. Bisa pakai HP. Maksudnya? Karena kekuatan mantra, kekuatan mistik, itu kan gelombang frekuensi Pak Gibran. Santet itu. Dari jarak jauh. Nah, sekarang kan kemanapun pergi kan orang WA, handphone. Iya. Nah, orang hipnotis kan pakai handphone Pak Gibran. Pakai WA. Santet pun bisa Pak Gibran. Apa bedanya hipnotis sama santet? Hipnotis itu mengendalikan seseorang. Santet itu adalah untuk menciderai, menghancurkan hidup seseorang. Apakah hipnotis juga kuasa kegelapan terlibat di dalamnya? Pasti terlibat. Karena mengendalikan alam bawah sadar. Kelemahan ilmu santet itu ada Pak Gibran. Ya. Orang yang suka tertawa hati gembira, tidak bisa kena. Wah, ini bener lagu sekolah minggu. Hati yang gembira adalah obat. Nah, Kedua, orang yang murah hati suka nolong, tidak bisa. Orang pelit paling mudah disantet. Semua aliran dukun apapun, untuk penolak ilmu hitam, penolak bala, dukun aliran apapun pasti ngadakan bacaan selamatan dulu. nah, Untuk menangkal ilmu hitam. ya. Semua aliran dukun. Nah, tujuannya apa? Supaya orang-orang miskin ini makan. Pada waktu orang-orang miskin ini makan, terjadilah hukum takdir. Orang yang suka, siapa yang menabur, dia yang menuai. Dan ada satu hukum, orang yang menaruh belas kasihan ke orang-orang miskin, Ya. sesungguhnya memiutangi Tuhan. Iya, betul. Iblis itu tahu rahasia ini. Makanya penolak bala, ilmu hitam, itu pasti langkah dukun nomor 1 bacaan selamatan dulu. Iya, iya. Nah, apa kuasa iman untuk mengalahkan santet ini dan kutukan ini? Pertama, kita hidup dalam Tuhan. Nah, tapi ingat, Alkitab berkata, iman tanpa perbuatan mati bagi kita. Ya, kita harus banyak memberi juga. Menolong, memberi juga. Dan hidup dalam Kristus Yesus. Keselamatan itu anugerah. Amin. Iya. Tetapi, untuk berkat, harus ada perjuangan Pak Gibran. Yaitu ketaatan akan firman Tuhan. Pernah ngalamin orang untuk melepaskan dari santet? Sering Pak Gibran. Saya sudah nanganin kasus okultisme Pak Gibran itu.
ribuan, sampai saya lupa Pak Gilbert. Oke. Apa yang paling seru? Semua itu tak perhatikan Pak Gilbert ya. Pada waktu kita percaya demi nama Yesus, maka semua kasus itu bisa diberesin. Dan untuk kasus ini Pak Gilbert sering banyak. Bahkan orang-orang penting juga saya layanin. Tapi tidak boleh disebutkan Pak Gilbert ya. Itu banyak. Kalau masalah santet, maka panggil Daud Tony. Sampai sekarang Pak Gilbert. Wow. Dari orang-orang penting negeri ini Pak Gilbert, kalau urusan santet, agamanya apa saja, saya dipanggil. Wah, luar biasa. Apa pesan Pak Daud bagaimana untuk menjauhkan diri kita dari santet? Pertama, jangan hidup dalam perzinahan. Kedua, harus tahu antinya. Yaitu apa? Hidup dalam Tuhan, tapi ada tapinya. Jangan pelit-pelit. Dan lakukan perintah Tuhan. Contohnya di Alkitab, ada perpuluhan, ada persembahan sulung. Dan nggak usah diributin. Kalau nggak mau ya diem aja udah. Nah, bagaimana sahabat? Sudah jelas ya? Jikalau ada pendapat, silahkan isi di kolom komentar. Jadi jangan buka celah, nanti terkena santet. Bahaya urusannya. Terkait dengan Marcel, kira-kira mengapa beliau berani menantang orang untuk disantet? Dan apakah beliau memang betul tidak bisa disantet? Kita lihat saja, biarlah waktu yang membuktikan. Tapi yang jelas saya pikir tidak perlulah menantang siapapun. Takutnya tak kabur. Memang benar orang percaya yang betul-betul ada Roh Kudus tidak bisa disantet. Tapi bukan berarti kita menantang siapapun termasuk kuasa gelap. Karena itu bukan ciri khas orang percaya. Bentengi diri kita dengan kuasa darah Yesus. Tuhan Yesus memberkati.